Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. 1 warga sipil tewas dan 2 unit mobil polisi dibakar. Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Dalam rekaman video amatir, rombongan Polres Kepulauan Yapen berlindung di balik mobil dari serangan KKB Papua yang menembaki dari ketinggian. Lokasi KKB di ketinggian dan acak membuat polisi lebih memilih mengamankan diri. Dalam video amatir lainnya, anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa senjata laras panjang berlatar belakang mobil polisi yang terbakar mengatakan soal aksi mereka. Di samping itu, KKB juga menyita beberapa unit handy-talkie, laptop, beberapa foto serta kartu identitas milik aparat kepolisian yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyergapan ini terjadi di samping Sobeba, distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa sore saat petugas akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen, Sobeba, Angkaisera. Akibat penyerangan ini, 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen hangus terbakar dan 1 mobil rusak parah. Sementara 1 warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Ternyata dari rombongan Polres itu membawa 3 operator Shinso. 1 diantaranya atas nama Yavenson Sayuri tertembak ya, di sebelah belakang ya, di punggung, meninggal dunia di TKP, dan korban sudah dievakuasi kemarin sore ke rumah sakit dan diterima keluarganya di kediamannya tadi malam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal membenarkan kejadian itu. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Sementara Polres Kepulauan Yapen masih mendalami penyerangan tersebut. Dari Kepulauan Yapen, Papua, tim liputan iNews melaporkan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh 2 orang mahasiswa perguruan tinggi di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Selain diikati pohon, pelaku juga dilucuti pakaiannya oleh mahasiswa lain. Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku juga dikecam oleh warganet. Jagat maya diramaikan oleh rekaman video 2 mahasiswa Universitas Gunadarma yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual. Dugaan pelecehan ini viral usai kedua terduga pelaku diikat di pohon hingga dilucuti pakaiannya oleh mahasiswa lain yang geram atas perilakunya. Total ada 3 orang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan keduanya. Peristiwa viral ini berawal saat para mahasiswa mengetahui identitas kedua pelaku pelecehan, kemudian mereka secara bersama-sama menangkap pelaku dan langsung mengikatnya di pohon dan melucuti pakaiannya. Pihak kampus dan petugas keamanan yang mengetahui hal ini langsung mengevakuasi kedua pelaku ke pos keamanan kampus. Itu ada di lokasinya di kampus G. Si pelaku 1 itu ada di kampus E, jadi ada sendiri beda lokasi ya. Nah, setelah terjadi chat komunikasi lewat media tadi, akhirnya si pelaku 1 mendatangi ke kampus B, hanya beda setempat. Nah, setelah terjadi pembicaraan antara pelaku 1 dengan korban 1 itu, nah di situ menurut kronologi dari pengakuan pelaku bahwa korban setelah terjadi pembicaraan tadi berusaha untuk ditangkap. Warganet juga menyoroti perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa lain terhadap kedua pelaku. Perilaku mengikat, menelanjangi, bahkan memberikan minum air seni kepada pelaku dinilai berlebihan. Tidak sedikit warganet yang mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Kedua pelaku pelecehan telah diserahkan pihak kampus ke polisi, sementara polisi masih terus menyelidiki kasus ini, termasuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan mahasiswa lain. Dari Depok, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Depok Muhammad Idris menyatakan pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina 1 ditunda. Murid yang telah berpindah belajar di sekolah lain kembali diizinkan untuk belajar di SDN Pondok Cina 1. Wali Kota Depok Muhammad Idris menunda pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina 1. Menurut Idris, penundaan dilakukan hingga ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 selesai dibangun. Selain itu, dinamika sosial yang berkembang di SDN Pondok Cina 1 menjadi salah satu alasan penundaan pembangunan masjid. Ketiga, pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Keempat, pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023. Sementara itu, orang tua murid SDN Pondok Cina 1 telah melaporkan Wali Kota Depok, Muhammad Idris, ke Polda Metro Jaya. Idris dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam laporannya, pelapor menerangkan murid SDN Pondok Cina 1 tidak bisa sekolah selama 1 bulan. Dan Pemkot Depok juga tidak menyediakan guru untuk mengajar murid. Kenapa saya melaporkan? Karena sampai hari ini pun murid-murid belajar tanpa guru. Murid-murid belajar tanpa guru. Ini kan anak-anak umur 7 sampai 6 sampai 12 tahun. Mereka nggak nyampe kemampuan berpikirnya mengenai persoalan-persoalan politik negeri ini, persoalan relokasi atau apapun juga nggak nyampe. Mereka taunya belajar dan diajar. Relokasi SDN Pondok Cina 1 memantikkan polemik. Kisru dipicu dari rencana pemerintah Kota Depok yang hendak mengalihfungsikan lahan sekolah menjadi masjid raya. Bahkan upaya pengosongan sekolah mendapat perlawanan dari orang tua murid. Setelah upaya pengosongan gagal, sebagian murid SDN Pondok Cina 1 masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tidak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 17 parpol dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.